per bulan kalian bisa dapat berapa? 400.000 secara cuma-cuma tanpa modal. Halo guys, terima kasih udah klik video ini. Minta maaf buat kalian semua yang mungkin menonton terganggu dengan suara yang di belakang berisik-berisik atau mungkin pencahayaan aku yang kurang. Ini karena aku masih pemula ya guys. Jadi di video kali ini saya akan membacakan 5 rekomendasi usaha kecil-kecilan yang dapat membantu kalian menambah uang saku atau uang jajan kalian. Usaha ini bisa dijalankan oleh anak sekolah, anak kuliah, bahkan ibu rumah tangga. Sangat-sangat mudah ya guys ya, dan tidak perlu banyak modal. Dan ada juga yang nol modalnya. Oke, langsung saja kita ke inti pembahasan. Di nomor 1 yaitu jualan aksesoris. Nah, di toko Shopee, Lazada, toko Blibli, dan Tokopedia dan platform lainnya ya guys ya, itu banyak banget yang jualan aksesoris dan murah-murah banget. Nah, buat kalian yang pengen jualan bisa tuh beli sekalian yang harga partai murah dan belinya sekalian banyak biar bisa dapat diskon. Terus kalian bisa jual lagi nih dengan harga ecer atau per picis-picis, bisa mendapatkan keuntungan mungkin kurang lebih 10-15% gitu. Contoh usaha yang aku jalani ini udah berjalan kurang lebih 3 bulanan dan hasilnya lumayan ya. Dari modal kurang lebih 1 juta aku bisa jual barang-barang itu sampai sekarang aku naik dari 3 juta. Dari modal awalnya itu 1 juta. Pasti kalian banyak yang bertanya, Kak, aksesoris apa emangnya yang bagus? Nah, aksesoris itu kan ada banyak. Mulai dari aksesoris handphone, jadi seperti casing HP, seperti kabel untuk lilitan-lilitan agar kabel kalian terlindungi itu. Ada juga jepit-jepitan, ada juga gunting kuku yang satu paket. Nah, ada juga jedai-jedai yang bagus, yang estetik gitu kan. Ada juga pisau yang satu set yang warna-warni itu. Nah, pisau itu cantik, banyak banget yang mau beli tuh pisau. Nah, terus payung tuh murah-murah, 19 ribuan. Nah, kalau kalian bisa itu beli payung yang banyak lalu kirim pengiriman. Kalau pengiriman kalian cukup mahal via pesawat, kalian bisa pakai via kapal. Nah, jual ini kita mulai dari teman-teman terdekat ya guys ya. Mungkin dari teman kantor, teman sekolah, teman di lingkungan rumah, atau juga mungkin di teman di media sosial seperti itu. Dan kalau bisa kalian juga cobain pakai. Misalkan payung itu tadi ya. Misalkan payung itu kalian coba pakai satu deh, pakai ke sekolah atau ke kantor nggak sengaja. Terus nanti sekalian, kalian mau beli payung nggak kayak gini aku jual. Jadi dari 19 ribuan itu kalian mungkin bisa jual 50 atau 45 atau 55 seperti itu deh. Nah, sekarang jenis usaha kedua. Nah, ini juga saya sedang jalani sekarang. Kalau usaha kedua ini saya sudah menjalaninya kurang lebih 3 tahun dan hasilnya lumayan. Awal pertama kali saya belanja itu kurang lebih cuma 700-800 ribu. Tapi sampai dengan saat ini saya sudah bisa belanja 7 hingga 8 juta setiap bulannya. Dan itu setiap bulannya juga habis dan juga bisa saya pakai sendiri. Nah, yang kedua ini adalah usaha frozen food. Jadi seperti ayam beku, ikan beku, sosis, nugget, udang beku, cumi, pentolan. Nah, banyak ya guys ya, produk frozen itu banyak banget. Apalagi kalau kalian bisa datangkan barang yang jarang banget orang jual. Mungkin seperti apa ya, mungkin produk-produk tom yum atau sebagainya, itu orang sangat tertarik sekali. Karena kan kita kalau bisa berpikir tuh setiap hari kan orang harus makan ya. Jadi makan tuh kalau itu saja pasti kan mereka bosan. Perlu ada variasi-variasi lainnya. Nah, kalau frozen kalian itu bervariasi, pasti banyak banget yang belanja, percaya deh. Kalau bisa lebih baik kita mengambil keuntungan itu sedikit saja ya. Yang penting itu lancar guys, seperti itu. Nah, kalau usaha yang ketiga yaitu buat kalian yang suka buat kue ya, tentang buat roti, buat kue, buat kue ulang tahun, buat lontar, buat
kue kering. Untuk kalian yang suka buat kue, kalian harus banyak memperdalam itu ilmu pembuatan kue guys ya. Jadi kalau sekalinya kalian sudah membuat satu bentuk kue yang bagus, cantik dan enak, pasti banyak banget yang mau order. Jadi kalian selain bisa membuat kue itu, kalian juga harus bisa menarik perhatian orang ya, mulai dari penampilannya, cara kalian menawarkannya itu seperti apa. Nah, kita masuk ke rekomendasi usaha nomor 4, yaitu memberikan kredit handphone ataupun elektronik ya guys ya. Nah, jadi cara kerjanya itu seperti apa? Kalau kalian bilang, elektronik, handphone dan lain-lainnya harganya mahal, aku nggak punya modal yang cukup. Nah, ini yang harus kalian belajar. Kalau kalian tidak punya modal, kalian bisa menggunakan aplikasi Shopee Paylater ya guys ya, atau juga Shopee S Pinjam. Nah, di situ kalian bisa gunakan sumber daya yang ada. Jadi saat kalian menggunakannya, naikkan harga cicilan. Jadi misalkan kalau beli handphone di Shopee harganya 1 juta, cicilan 500.000, selama 2 bulan, berarti kalian bisa menjualnya itu, memberikan cicilan ke orang itu seperti misalkan jadinya 600.000. Jadi kalian mendapatkan untung 100.000, benar. Dari setiap bulannya dapat untungnya 100.000. Misalkan kalau ada 4 orang nih yang mau ambil handphone di kamu, terus kamu cairkan Shopee kamu untuk belikan mereka handphone masing-masing satu dengan angsuran 500.000 per bulan, kalian bisa dapat berapa? 400.000 secara cuma-cuma tanpa modal. Nah itu, jadi banyak orang yang belum bisa mengelola sumber daya yang ada. Sebenarnya handphone ini adalah sumber daya yang sangat membantu sekali dalam memberikan tambahan pendapatan nih guys ya, begitu. Tapi Lazada itu menyediakan fitur S Pinjam, terus Paylater, seperti itu kita bisa gunakan nih guys ya. Kita masuk ke nomor 5. Nah, rekomendasi yang nomor 5 ini aku lakukan usaha ini, bukan pekerjaannya, usaha ini tuh waktu aku SMA. Nah, waktu aku SMA itu sangat membantu. Nah, ya apa yang aku usahakan waktu SMA? Ya, usaha ini adalah menjual jam tangan. Nah, jam tangan ini jam tangan apa? Jam tangan yang murah-murah aja, nggak usah yang mahal-mahal. Kalaupun ada yang misalkannya nih, ada yang tantang kalian begini, kamu jualannya jam tangan murah, saya belinya yang mahal. Kalian harus tantang balik. Kamu harus bilang, kamu maunya jam tangan yang seperti apa? Saya bisa datangkan. Nah, datangkan dengan apa guys? Pakai Shopee Paylater. Seperti itu. Pakai Shopee Paylater ya guys ya. Nah, kalau bisa nanti untuk jualan jam tangan itu di Shopee, di Lazada itu sangat murah-murah, sama dengan aksesoris tadi. Kalau jam tangan ini kalian bisa jual nih, misalkan kita punya target marketingnya itu mungkin anak SMA, anak SMP, atau mungkin anak kuliahan, atau mungkin ibu-ibu rumah tangga saja seperti itu pasti mereka kemampuan membeli jam tangan itu mungkin di harga 70, 50 sampai 70 hingga 100 ribuan seperti itu. Jadi kalian bisa membeli stok jam tangan, jadi kalian itu banyak jam tangan yang lucu-lucu, yang cantik-cantik di Shopee, di Lazada, dan ada loh jam tangan itu yang murah tapi itu dia sangat bagus begitu, dia tebal, dia anti air gitu, ada. Jadi kalian harus coba-coba beli, atau tidak satu-satu gitu kan. Harganya itu kalau di Lazada atau di Shopee yang ada yang sekitar 16.000, 20.000, 30.000 tuh kalian bisa jual. Mungkin kalian bisa jual di harga 80, 90.000 ya. Tapi kalau harga 16.000, 17.000 kan lebih kayak ke orang cuma pengen ganti-ganti aja kan. Jadi belinya yang murah-murah gitu biar kelihatan punya banyak jam tangan gitu kan. Yang penting jam tangan diusahakan belinya tuh yang lucu-lucu ya, yang imut-imut, yang warnanya bagus gitu. Nah itu banyak banget yang mau tuh, apalagi jam tangan cowok. Laki-laki tuh banyak sekali yang senang pakai jam tangan. Bisa tuh kalian beli jam tangan buat cowok yang anti air. Yang anti air tuh jam tangan cowok tuh 70.000, 60.000 tuh udah bagus tuh.
70-60 ribu. Nah kalian bisa jual tuh 150 atau 130. Untung kalian kalau jual jam tangan itu lebih besar guys. Jadi saya rekomendasikan banget jualan jam tangannya, karena memang sampai saat ini juga saya masih beberapa kali tuh jual jam tangan. Untungnya tuh bisa sampai 30-20 ribu. Coba kalau misalkan kalian hitung sehari atau pesanan jam tangan kalian sehari itu bisa sampai 5 orang sehari aja. 5 orang kali 3 udah 150 ribu. Nah jadi itu guys yang nomor 5. Jadi kalau aku pribadi ya, ini adalah pengalaman pribadiku untuk mendapatkan uang tambahan gitu. Mulai dari SMA itu aku sudah mulai cari uang tambahan sendiri, berjualan, ikut kerja atau dan sebagainya. Itu udah banyak banget, dan orang-orang tuh udah tahu kalau aku tuh seneng banget jualan. Jadi apa aja aku mau coba jual, apa yang orang pengen tapi tidak ada itu aku langsung mengusahakan supaya bisa aku jual duluan gitu guys. Jadinya kita harus satu langkah di depan orang lain, atau mungkin ada orang lain yang sudah 2-3 langkah di depan kita. Setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin menggunakan sumber daya yang ada di diri kita sendiri. Ya mohon dukungannya buat semuanya, semoga aku cepat monetisasi, dan tolong bantu share, like, dan subscribe ya. Jangan lupa komen juga.